Menikahi Hot Om. Bab 069. Enggak, sayang. Di apartemen. Oke. Kalau gitu ayo turun. Widya pun bergegas hendak membuka pintu. Namun lengannya kembali dicekal, Buna. Ya, Mas. Ada apa? Mahesa menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. Bagaimana tanggapan gadisnya ini nanti? Apa dia akan marah padanya? Atau, malah akan pergi dan minta dipulangkan ke rumah orang tuanya? Untuk opsi nomor 1, ia mengupayakan dalam bersikap dan mengupacakan untuk berkali-kali minta maaf pada kesayangannya tersebut. Tapi kalau gadis itu minta dipulangkan ke rumah orang tuanya, harus apa dirinya? Seandainya Mas punya salah yang kayaknya fatal sama kamu mau nggak maafin kesalahan Mas? Debaran jantung Widya seketika memacu lebih cepat. Perasaannya semakin tidak tenang, tergantung. Ya, Mas. Mungkin butuh waktu. Tapi kesalahannya apa dulu? Assalamualaikum, Pak Di. Sapa Widya ketika melihat lelaki paruh baya bernama Mulyadi tersebut tengah sibuk menggoreng ayam. Waalaikumsalam. Pade Mulyadi pemilik pecel lele itu mengangkat wajahnya. Tampak kaget dan sumringah bukan main ketika melihat Widya yang sudah lama tidak dilihatnya datang ke tempatnya. Wah, Nduk. Akhirnya kamu datang lagi ke tempat Pade. Widya pun menyalimi lelaki tersebut kemudian mengambil alis spatula dan serokan yang ada di tangan lelaki paruh baya itu. Sini Pade, biar Widya aja. Kamu itu ya. Kalau makan kesini selalu goreng sendiri, siapin semuanya sendiri. Widya nyengir. Menampakkan gigi kelinci dan lesung pipi kecil yang ada di kedua sudut bibirnya. Mahesa yang melihat itu tampak hangat. Widya ternyata sehumbel itu. Biar garingnya itu pas, Pade, jelas Widya. Tapi ini punya siapa, Pade? Itu punya mas-mas yang duduk di sana. Ya udah, selesain punya dia dulu baru goreng punya Widya sama Mas Mahesa. Pade Mulyadi mengernyitkan keningnya. Nama itu begitu familiar, tapi banyak yang memiliki nama yang serupa. Tidak mungkin Mahesa yang dia kenal bersama Widya sekarang. Lelaki itu sudah menikah. Tidak mungkin makan dengan perempuan lain. Mas Mahesa. Sopo, Nduk. Widya menunjuk Mahesa. Dan Pade Mulyadi pun mengikuti arah tunjuk Widya. Ternyata benar dugaannya. Mahesa yang muncul di hadapannya malah benar-benar Mahesa yang dia kenal sebagai suami pelanggan yang dulu yang sering makan di tempatnya. Ia sudah hendak membuka mulutnya, namun Mahesa lebih dulu memberikan kode, hingga pada akhirnya mulutnya kembali terkatup lagi. Mas sini, ucap Widya memanggil Mahesa. Kenalin, ini Padenya Widya. Hehehe, Pade dapat gede. Mahesa pun melangkah mendekat ke arah Pade Mulyadi dan istrinya. Mengulurkan tangannya pada lelaki paruh baya itu. Mahesa, Pade. Pade Mulyadi, Mas Mahesa. Jabatan tangan itu pun terlepas. Saudara kamu ya, Mas Mahesanya, Nduk. Suaminya Widya, Pade. Dek, Pade Mulyadi tentu saja kaget. Sebab setahunya Mahesa adalah suami jingga, pelanggannya yang juga sangat suka makan di tempat ini. Tapi di situ ia hanya bisa sekedar penasaran. Tidak berhak bertanya dan juga tidak berhak tahu apa yang terjadi pada hubungan muda-mudi yang dulu sering mampir ke tempatnya ini. Oh, ayo, Mas Mahesa. Kita duduk di sana, ajak Pade Mulyadi. Mas Mahesa mau minum apa? Air hangat saja 2, Pade. Oke. Sayang, Mas bantuin. Tanya Mahesa sebelum pergi dari tempat Widya sedang sibuk melakukan kegiatannya. Nggak usah, Mas. Mas duduk aja, ya, di sana. Tapi Mas pilih lele atau ayam? Ayam goreng aja. Oke, Mas. Tungguin, ya. Lia, sayang. Mahesa pun memilih salah satu tempat duduk lesehan yang lumayan luas areanya. Kemudian duduk dengan tenang di sana. Tidak lama kemudian,
Pade Mulyadi datang membawa nampan berisi 2 gelas air hangat dan meletakkannya di atas meja. "Sudah lama nggak kesini, Mas. Gimana kabarnya?" tanya Pade Mulyadi yang duduk tepat di depan Mahesa. Hanya ada meja yang menjadi pembatas mereka. "Saya baik, Pade. Pade sendiri." "Pade juga baik, Nak." Sejenak, Pade Mulyadi menengok ke belakang, melihat Widya yang masih sibuk di dapurnya. "Widya anak baik. Dulu bahkan sering bantu di sini sepulang sekolah cuma karena pengen dapat uang jajan." Mahesa begitu terhenyak mendengar penuturan Pade Mulyadi. Zamannya saat ia sering ke sini dan Widya berbeda. Tentu saja tidak akan berjumpa. Tapi udah lama nggak ke sini. Nomornya juga udah ganti sepertinya. Padahal Pade kecarian karena udah lama nggak lihat. "Alhamdulillah Widya sehat dan bahagia sekarang, Pade." Lelaki parubaya itu mengulas senyumnya. Sama sekali tidak menyinggung jingga tentu saja. "Syukurlah. Anak pekerja keras dan sebaik dia pantas bahagia. Malah kasihan kalau di rumah." Babak belur dipukuli ibunya. Mahesa terdiam. Ternyata Pade Mulyadi tahu. "Mat, tapi Pade tahu semua dari mana?" "Apa Widya?" Pade Mulyadi mengayunkan tangannya di udara. "Yanda tuh, Mas. Widya itu saya yakin tipe anak yang nggak akan menjelekkan siapapun sekalipun dia disakiti sedemikian rupa. Apalagi ibunya. Dia pasti akan menutup rapat-rapat semuanya." Selalu datang dengan senyuman cerianya itu. Sejujurnya saja, pernah ingin sekali Pade dan Bude angkat sebagai anak, tapi dia selalu bercerita kalau selalu kangen dipeluk ayah dan ibunya. Jadi ya Pade mengurungkan niat. Pasti ndak mau. Semakin tersayat hati Mahesa. Bagaimana lagi ia akan memberikan luka setelah ini? Yang cerita itu malah tetangga-tetangga kompleknya yang juga jadi langganan Pade di sini. Kalau Widya bantukan mereka selalu ketemu. Jadi ya begitu. Pade diserten. Pokoknya mandiri sekali Widya itu. Mahesa hanya bisa terdiam mendengarkan fakta menyakitkan tentang istrinya ini. Semakin ia mendengar bagaimana cara bidadarinya itu bertahan hidup, semakin ia tidak tega. Lah patut bersyukur pada Tuhan karena sudah membuat Widyanya sekuat itu. Pade pernah tanya nggak, kenapa Widya sampai kerja sampingan seperti itu? "Pernah sih, Mas," jawab Pade Mulyadi. Pria parubaya itu malah menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan, katanya untuk cuci darah adiknya. Lalu, untuk bantu-bantu ada anak kecil yang katanya kena kanker darah yang dia kenal. "Sedekah gitu kali, Mas." Katanya ia bantu seadanya. Kan Widya itu nggak cuma kerja di sini. Tapi ya apa yang bisa dia kerjain dikerjain. Contoh ya Mas Bikini. Tugas teman-teman sekelasnya. Atau adik kelasnya. Itu anak ulet, Mas. Sedekahnya juga kuat. Ada cerita menyentuh, Mas. Upahnya Widya di sini itu kan harian. Ada suatu malam, abis Pade kasih upahnya waktu mau tutup warung, uang upah itu malah dikasih sama kakek-kakek gelandangan yang cuma mau beli nasi aja di sini. Dikasihin semua nggak pakai nyisa. Pade Mulyadi terkekeh untuk sesaat. Lucunya lagi, dia ngomong sama Pade mau ngutang seporsi pecel lele untuk dikasih itu kakek. Kalau mau dikata baik, Widya itu baik banget, Mas Mahesa. Hatinya kayak malaikat. Bahkan dia bisa berbagi di saat sulitnya. Nggak pernah bisa lihat orang susah. Ibarat kata, ya, dia itu ikhlas. Jadi lilin, yang mana rela membakar dirinya sendiri demi menerangi yang lain. Pade Mulyadi tersenyum pada Mahesa. Pade nggak tahu apa yang terjadi, Nak. Pada kamu dengan orang masa lalumu. Tapi mereka berdua baik. Sama-sama baik. Kalaulah sekarang kamu punya kehidupan baru, pesan. Pade, jangan sakiti dia sedikit pun. Karena Pade sendiri sudah jadi saksi, gimana Widya itu rela melakukan apapun untuk orang yang dia sayang.
Jangankan orang yang dia kenal, baru kenal pun dia bisa berempati dan memberikan kasih sayangnya. Nak Mahesa beruntung bisa punya istri sebaik dan selembut Widya. Keluh. Hanya itu yang bisa Mahesa rasakan pada lidahnya. Tidak ada satupun kata yang bisa keluar dari bibirnya. Wah, pada ngomongin apa, sih? Kayaknya seru banget. Widya datang. Membawa nampan berisi 2 porsi makanan miliknya dan milik Mahesa. Mahesa langsung mengulas senyumnya. Membantu Widya untuk meletakkan hidangan di atas meja. Makasih, sayang. Sama-sama, Mas. Mahesa bergeser, memberikan ruang untuk Widya agar gadisnya itu duduk di sebelahnya. Makasih, Mas. Anytime, sayang. Jadi, tadi ngomongin apa sama Mas Mahesa, Pak De? Tanya Widya membahas lagi obrolan yang belum tuntas. Ya ngomongin pegawai Pak De yang datang dan pergi suka-suka. Widya terkekeh. Maaf, Pak De. Kemarin itu Widya lagi sibuk banget. Sibuk nyari job lain maksudnya. Hehehehe. Dasar koe ya, nduk, tukas Pak De Mulyadi terkekeh. Ya sudah. Dinikmati makanannya. Pak De kesana. Dulu. Widya dan Mahesa pun akhirnya menikmati makanannya. Diam-diam, Mahesa mengamati istrinya yang sedang asik menyantap ayam yang ia goreng sendiri. Semakin dilihat, perempuan ini memang semakin cantik. Terlebih jika mendengar bagaimana kisah hidupnya. Ia makin tersentuh. Rasa ingin menjaga sekuat tenaga dan tidak ingin melukai terbentuk begitu saja. Tapi, sepertinya hal itu adalah keinginan yang sangat mustahil. Jelas sudah jika ia akan memberikan luka yang begitu buruk setelah ini. Tapi ia tidak akan curang. Lakan memberitahu gadis ini. Nanti, setelah mereka sampai di rumah nanti. Enak banget, ya, Mas. Tanya Widya yang sudah selesai dengan makanannya pada sang suami. Kini ia dan Mahesa sudah berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Enak, sayang, jawab Mahesa yang kini sedang sibuk dengan kemudinya. Sungguh, pikirannya tidak fokus sama sekali. Semakin dekat dengan apartemen miliknya, jantungnya semakin berdentam ridak karuan. Kapan-kapan kita makan di sana lagi, ya, Mas. Widya masih saja merasa antusias dengan warung pecel lele sederhana itu. Bahkan hal kecil seperti itu saja mampu membuat gadisnya ini bahagia. Enak banget soalnya. Cabe hijaunya itu loh. Mahesa mengangkat tangan Widya yang sedari tadi ia genggam untuk dan memberikan kecupan di sana. Iya, sayang. Tidak seperti wanita kebanyakan, istrinya ini hanya butuh dibahagiakan dengan hal-hal sederhana. Bahkan materi yang ia berikan sebanyak itu, sama sekali belum disentuhnya. Sama sekali kesayangannya itu tidak menggunakannya untuk keperluannya sendiri. Widya tersenyum. Tulus sekali senyuman itu. Mahesa selalu bisa tenggelam dalam keindahan ciptaan Tuhan itu. Makasih, Mas. Sama-sama, sayang. Dan lagi, lelaki tampan itu terus saja mengecupi punggung tangan Widya yang tidak. Ia lepas genggaman tangannya. Untuk sesaat sepasang suami istri itu hanya saling diam. Mahesa dengan segala pikiran beratnya, sedangkan Widya dengan segala pikiran bahagianya. Ia selalu merasa bersyukur memiliki Mahesa dalam hidupnya. Entah bagaimana ia harus berterima kasih pada Tuhan karena mengirimkan lelaki sebaik suaminya. Makasih, ya Allah. Mahesa menoleh ketika tiba-tiba Widya mengucapkan kalimat syukurnya. Penasaran tentu saja wanita cantik itu sedang mensyukuri apa. Makasih karena engkau kirimkan lelaki sebaik dia. Dek. Genggaman tangan itu mengerat. Mahesa mulai ragu untuk mengatakan segalanya. Entah, rasanya ia tidak mampu merusak kebahagiaan gadisnya ini. Makasih udah kasih obat untuk segala kesakitan Widya, ya Allah. Makasih udah kasih Widya sesuatu yang terbaik di dunia ini. Entah sejak kapan, namun rasa cinta itu tumbuh begitu saja dan mengakar kokoh di antara mereka berdua.
Bahkan rasa saling membutuhkan itu terjalin begitu saja tanpa aba-aba. Mengikat hati mereka dengan kuatnya. Sesampainya di apartemen, mereka langsung naik ke unit mereka. Dan di saat itulah jantung Mahesa rasanya. Makin berdebam tidak karu-karuan. Semakin dekat ia dengan waktu pengakuan itu, semakin sesak dadanya kini ia rasakan. Bahkan seorang Mahesa yang biasanya bisa bersikap tenang kini malah gelisah bukan main. Mau mandi bareng? Tanya Widya yang malah menawarkan diri ketika mereka sudah sampai di dalam unit apartemen mereka. Boleh. Lelaki itu tentu saja langsung menyambut baik ajakan sang istri. Lelaki mana yang akan menolak ajakan istrinya seperti ini? Selama 10 bulan lebih mereka menikah, perempuan ini sedikit banyak sudah bisa memanjakannya. Bahkan tidak jarang ia menghabiskan waktunya untuk membaca artikel tentang kehamilan dan juga mempelajari tentang memasak menu makanan yang sehat. Sepasang suami istri itu langsung saja membersihkan diri mereka berdua. Seperti biasa, Widya sudah tidak canggung lagi di depan suaminya. Biar Widya aja, Mas, ucap Widya ketika melihat Mahesa hendak melepaskan deretan kancing kemejanya. Bahkan perempuan itu menawarkan diri untuk membantu suaminya tersebut melucuti pakaiannya begitu sampai di kamar mereka. Seneng banget bikin Mas polos kamu. Mahesa membawa bibirnya untuk mengecup kening Widya ketika gadisnya itu sedang sibuk dengan pakaiannya. Sedangkan Widya hanya bisa tersenyum saja mendapatkan respon lelaki yang seolah tidak ada bosan-bosannya menciuminya. Widya terkekeh. Mas juga, seneng banget cium-cium Widya. Emang gak capek? Mana bisa capek kalau yang dicium bidadari hidup seperti ini? Gombal banget. Serius, sayang. Semua pakaian pun sudah terlepas. Tinggal satu itu yang sengaja Widya sisakan. Selalu saja, ia begitu enggan kalau harus melepaskan bagian itu. Kenapa disisain? Hehehe. Nggak berani kalau bagian itu. Mas sendiri aja, ya, ucap Widya yang kini malah melangkah pergi ke dalam kamar mandi. Namun belum sempat langkah itu mencapai pintu, Mahesa sudah menahan tangannya. Giliran Mas bukain seragam kamu. Dek, Widya bisa sendiri, Mas. Widya sendiri aja, ya. Enggak, gantian. Jemari tangan Mahesa dengan telaten melepaskan kemeja sekolah Widya. Membiarkan kulit putihnya yang halus terpampang dengan sempurna. Pun begitu dengan roknya, yang ia lucuti dan dibiarkan teronggok di lantai begitu saja. Sengaja Mahesa membiarkan bra dan kain tipis itu melindungi mahkota istrinya. Ia masih ingin berlama-lama menikmati keindahan maha sempurna ini dibalut dengan beberapa hal yang membuatnya akan semakin penasaran. Kamu cantik banget, Bun, ucap Mahesa menyentuh pipi Widya dengan lembut. Lelaki itu mengusapnya dengan penuh kasih sayang. Jantung Widya berdebar tidak karuan ketika sudah mendapati tatapan Mahesa dengan mode yang seperti itu. Lewat tatapan tersebut, lelaki itu seolah sengaja sedang ingin menunjukkan bahwa betapa besar pengaruh dirinya terhadap istrinya. Jemari panjang itu kini tidak lagi mengusap, berpindah menyentuh belakang batang leher Widya dan menahannya di sana sebab lelaki itu sedang menjarah bibir ranum istrinya tersebut. Tentu Widya tidak menolak. Lelaki ini halal baginya. Dialah yang paling berhak atas tubuhnya. Sebagai istri, ia harus menyambut baik. Bahkan kedua tangannya kini sudah melingkar di leher kokoh suaminya untuk berpegangan di sana. Mas, ucap Widya yang malah melenguh sebab suaminya itu kini malah mengecupi permukaan kulit lehernya. Bahkan bibirnya menyesap kuat di sana. Kontan saja tangan Widya tidak diam, jemarinya kini bahkan sudah meremas rambut Mahesa yang berwarna hitam dan tebal. Bibir Mahesa terus saja menyematkan tanda kepemilikannya, tubuh putih itu kini dipenuhi dengan kismark buatannya.